Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayatul Thayyibat Sabahal Khair wa kaifa asbahtum bi hadzal sabah. Alhamdulillah ana wa lana bil khair. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fi sabihati yaumil jum'atil mubarak hayya bina nashkurullah azza wa jalla ba'da nastayqidana minan nawmina wa na'budu billahi ta'ala bisalati subhi jama'atan bil masjidina hatta al-an nastami'u wa nastati bi hadzal majalis lil kulliyati duha'iyyah bi sihhatin wa 'afiyatin. وهذا أنعم من نعم الله كما قال الله تعالى فمن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ثانيا الصلاة والسلام على أنبيائه المرسلين سيدنا ومولانا محمد الذي hijrotana minal dhulumati ilan nur. Pada hari Jumat yang Allah berkahkan, cerahkan ini, semoga secerah hati kita semua, amin. Semoga pada Jumat yang disebut dengan Sayyidul Ayyam ini memberikan dampak positif kehidupan kita, baik saat ini, esok, maupun di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kenikmatan yang tiada tara, dengan kenikmatan yang tak terhingga. Sampai saat ini, sampai detik ini, Allah memberikan fasilitas kehidupan kepada kita dengan cukup, dan bahkan kita berharap dengan rasa syukur kita secara tidak langsung kita pengen mendapatkan yang lebih dan lebih apa yang senantiasa kita harapkan ataupun inginkan. Terlebih lagi kalian masih dalam posisi pembelajaran pendidikan yang saya yakin masing-masing kalian memiliki cita-cita dan keinginan untuk kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Kenapa? Karena hidup manusia itu akan menjadi hidup karena ada tujuan, karena ada cita-cita, karena ada yang diharapkan. Kalau manusia tidak memiliki cita-cita, tidak memiliki tujuan, tidak memiliki keinginan, maka kehidupannya tidak akan baik. Tidak ada arah yang dia tuju. Tapi ketika ada cita-cita, ada target, ada keinginan, saya yakin, hakul yakin Allah Maha mendengar. Tinggal bagaimana kita sendiri menatapnya untuk menuju cita-cita yang kita inginkan. Seperti itu ya. Makanya dari sekarang, kira-kira di pikiran kalian ditulis dan ditancapkan. Setelah kalian menulis di buku diary kalian, cita-cita saya apa? Lakukan yang terbaik.
karena tidak selamanya hidup seperti kalian saat ini. Tahun depan yang kelas 1 pasti naik kelas 2, atau ada kelas 1 yang mau naik kelas A, yang kelas 1 aja gitu, pasti nggak ada. Kelas 2 tahun depan pengennya kelas 2 aja, saya mah gak mau kelas 3 gitu. Siapa nih? Oh gitu, berarti gini tahun depan kelas 4 aja saya makan di kelas. Kalau udah pindah kan gitu ini gitu. Jadi seperti itu, pasti ada pengen naik derajat, naik tingkat, naik kelas. Itu manusia. Semakin ke depan, semakin baik, semakin ke depan, semakin ke depan, semakin dewasa gitu, semakin tua. Itu ya. Jadi hal-hal yang harapan menjadi harapan semakin lebih baik, semakin lebih baik itu kan keinginan manusia. Tapi Allah tergantung kepada manusianya itu sendiri. Allah akan mengabulkan sesuai dengan manusia yang dilakukannya. Karena Allah berjanji, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan pernah mengubah nasib yughayyiru suatu kaum, suatu manusia tanpa manusia itu yang merubahnya. Gitu ya. Pengen dapat ilmu ya duduk di sini. Meskipun terdengar oleh mic secara tidak langsung, maka lebih afdolnya adalah yang langsung. Gitu ya, biar tidak salah sambung. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kehadiran baginda besar Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan umat manusia, sebagai suri tauladan umat manusia, kiblat dalam perkataan, perbuatan, dan ketetapan beliau atau diamnya beliau adalah merupakan bagian daripada cahaya surganya, cahaya surga Allah yang diberikan kepada kehidupan dunia ini. Dunia ini ada karena beliau ada. Kalau beliau nggak ada, maka dunia ini pasti nggak ada. Seperti itu ya. Suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh iblis. Menyuruh siapa? Menyuruh iblis. Iblisnya jangan merotot ke saya. Iblis baik. Suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh iblis. Tumben mau iblis. Wah, kenapa? Sejarahnya iblis disuruh sujud ke Nabi Adam, enggak mau. Sekarang iblis mau sama Allah. Dalam satu riwayat tuh nafsu itu kan sempalnya iblis gitu. Itu kan membangkang dihantam, dimasukin ke dalam neraka apa segala macam sampai berkali-kali baru dia mau. Iblis, ya Gusti, datang ke Rasulullah. Baik, akhirnya datang Rasulullah dengan menyerupai orang tua, kakek. Ya Rasulullah, ya, siapa kamu? Jujur, saya iblis. Iblis jujur memperkenalkan diri. Saya iblis. Ada apa kamu? Kata Rasulullah, datang ke saya. Saya pengen menjawab apa yang hendak Rasul menanyakan kepada saya. Saya tunggu pertanyaan Rasul. Baik kalau begitu. Rasul nanya, ya iblis, ada berapa musuhnya? Ada berapa musuhnya? Jawab iblis, ada 15. Ada 15, yang saya sampaikan 6 saja.
Kata Rasul menanyakan, siapa-siapa mereka? Yang pertama, engkau ya Rasul. Wow. Engkau ya Rasul. Yang kedua, pemimpin yang adil. Yang ketiga, orang kaya yang baik hati, yang dermawan. Yang penting, temannya iblis. Yang keempat, orang pedagang yang jujur. Nah, di sini juga nih, para pengusaha pedagang. Berarti di sini banyak yang gak jujur. Yang gak jujur, berarti temannya iblis, gitu aja. Pedagang, pengusaha yang jujur. Ketiga, orang yang berilmu khusyuk dalam mengamalkan ilmunya. Itu musuhnya iblis. Yang keenam, yang saya sampaikan ya, orang beriman yang suka menasehati. Yang keenam ya, itu 6 hal dari 15. Kemudian Rasul setelah itu menanyakan lagi, lalu siapa temanmu? Teman saya ada 10. Di antaranya, ya saya bahas. Di antaranya adalah kebalikan dari musuhnya iblis tadi. Teman saya itu adalah pemimpin yang tidak adil. Dari 15 tadi yang disebutkan saya 6. Kebalikan dari itu adalah teman-temannya. Kalau dia sudah membentuk menjadi benar-benar orang yang tidak adil, pemimpinnya tidak adil, maka dia akan menjadi golongan komunitasnya iblis. Belum lama, tanggal 11 sampai tanggal 19 Februari, saya buka internet, sebelumnya buka Facebook, subhanallah, ada karnaval iblis tahu ya, di Brazil. Dari mana tahu? TikTok. Dari minggu kemarin kan megang HP di Bester melihat, oh ada kalian, ada kamu nggak? Nggak ada. Allahu Akbar. Iblis dibangga-banggain dijadikan karnaval, subhanallah. Pembiayaan sangat besar digelontorkan oleh pemimpin presiden Brazil yang diadakan karnaval itu di kota Brazil, Sao Paulo. Seolah-olah senang banget, bangga banget gitu ya. Dari tanggal 11 sampai tanggal 19. Berapa hari? Masya Allah kan gitu. Gambarnya bagus-bagus kan? Keren. Tapi sekeren dan bagusnya iblis yang gak secantik kalian. Kan gitu. Apa merasa cemburu gitu gambarnya iblis? Saya kalah ya cantiknya sama iblis gitu. Ada kayak gitu? Nah, lebih kan gitu. Hebat gambarnya segala macam. Itu pembiayaannya sangat gede lah. Langsung Allah kasih ganjaran gitu ya. Tanggal 20-nya gede, hujan gede, banjir bandang, 75 orang meninggal. Kece banget kan? Iya, kece. Kece itu. Allah Akbar. Jadi seolah-olah manusia sekarang sudah tidak memuja lagi hal-hal yang positif. Diangkat yang negatif, kayaknya sesuatu yang seperti itu sekarang lagi booming. Dan buktinya booming di seluruh dunia. Dan Allah lebih membumikan lagi setelah itu dengan banjir bandang. Itu mengingatkan, itu baru 75 orang. Dan gitu ya. Apa nggak sadar gitu waktu gempa Turki seperti itu. Pengingat. Jangan sampai mengikuti dan memuja iblis, membangga-banggakan iblis. Dari hal-hal yang tadi saya sebutkan, 6 hal musuh iblis, dan salah satunya satu itu ya, sebagai temannya pemimpin yang dolim, pemimpin yang kurang adil.
Jangan dikira semua pemimpin itu adalah presiden, gubernur, kemudian bupati, kemudian camat, RT dan sebagainya. Kita dan kalian semua adalah pemimpin. Begitu, ya. Kalau laki-laki, ya ar-rijal qawwamuna 'ala nisa, itu sudah tertera. Tetapi nisa juga akan menjadi seorang ibu. Dan saat suaminya tidak ada, maka disitulah pemimpin harus cerdas, harus pintar. Oleh karena itu nuntut ilmu dari sekarang yang benar, biar menjadi pemimpin yang amanah, panutan keluarga yang baik, sehingga tidak ada sesuatu yang susah dalam menjalankan kehidupan ini. Toh sekalipun ada kesusahan, itu bagian daripada sunnatullah, hak prerogatifnya Allah. Karena dunia ini tidak siang aja, pasti sore. Habis sore pasti, habis malam pasti, habis pagi pasti. Perputaran itu dunia proses. Doanya orang yang ketika saat melangsungkan akad nikah pasti ada kalimat sakinah, mawaddah, warahmah. Apakah setelah dia akad nikah menjalani dua orang sifatnya berbeda, laki-laki perempuan, harus langsung dinovelkan seperti itu, sakinah, mawaddah, warahmah? Tidak. Ada proses. Sehingga motivasi diberikan oleh Nabi, baiti nanti rumahmu adalah surgaku. Silahkan dikonsep yang baik. Rumahmu adalah surgaku. Kalau suami istri tidak memiliki ilmu pengetahuan, maka baituka narukah, rumahmu adalah nerakamu. Ilmu kembalinya kepada pengetahuan kita. Kapan bisa mendapatkan ilmu? Dari semenjak sekarang menanamkan, ya, seperti itu, sehingga kita sudah menjadi besar nanti bisa mengamalkan dan jangan sampai menjadi golongan yang disebutkan musuh maupun temannya iblis tadi, gitu ya. Itu kita ngambil pelajaran dari kehidupannya negara-negara yang mengandung seperti itu. Allah mendatangkan bangga kayak mendatangkan kemurkaan, mendatangkan yang namanya bencana dan lain-lain gitu. Naudzubillah, naudzubillah. Maka itu bukan konsep orang yang beragama. Orang yang beragama selalu ada posisi seperti halnya lebah. Orang beragama, orang beriman. Lebah makanya apa? Madu, bukan cireng saja. Apalagi lebah. Ya. Lebah itu adalah madu, menyerap saripati, manis-manisan yang ada di tubuh. Yang dikeluarkan lebah adalah madu juga. Makanya baik menghasilkan baik. Kadang saya melihat di video-video aneh, orang berburu babi, yang mengejar adalah anjing. Pernah lihat tidak? Berburu babi, orangnya itu punya anjing, anjing yang ngejar, yang dikejar haram, yang mengejar itu konsep orang Islam, menurut orang Islam, gitu ya. Jadi seperti itu. Maka konsepnya orang Islam hidupnya seperti halnya lebah, makan dari hal-hal yang baik, yang halal, yang hasil daripada jerih keringatnya dia, yang tidak keluar dari syariat agama, sehingga apa yang ditelannya menjadi daging dan menjadi syariat bagi dirinya, untuk keluarganya, untuk keturunannya. Kemudian insya Allah keturunannya pun, tingkah lakunya pun baik pribadi dan orang-orang terdekatnya akan baik juga. Gitu ya. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama berniat untuk menjadi musuhnya iblis, dan jangan sampai menjadi temannya iblis. Setuju? Oke, itu proklamir, karena iblis saya yang dengar di setannya. Dengar, awas, gitu. Iya, bisa dibayangkan kan gitu ya. Dari semenjak Nabi Adam, setelah iblis nggak mau sujud,
murka gitu ya, dikutuk sama Allah dengan kalimat istilahnya, oke, kamu tidak akan masuk surga, kamu akan dinerakakan oleh saya, kata Allah, yang kemudian setelah itu kamu silakan hidup. Maka iblis minta tiga golongan. Pertama, jangan matikan saya. Yang kedua, saya akan tetap menggoda nanti anak cucunya Adam sampai hari kiamat. Yang ketiga, ya takdirnya adalah masuk neraka. Maka dari dulu sampai sekarang sampai kiamat nanti iblis dan keturunannya nggak pernah mati. Kita harus kuat memegang agama, syariat agama. Tayyib, hakadha ma'uli ayatul ikhwana wa nakhtatim bil hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.